Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih mengenai perencanaan keuangan yang dipersiapkan untuk calon ibu dan bapak rumah tangga. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing santai tentang uang. Namanya Ngegibu alias gibahin uang. Oh ya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa berkesinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, kemarin saya sudah bahas 3 faktor yang mempengaruhi keputusan finansial seseorang yang dapat berujung ke kesuksesan atau kegagalan. Nah teman-teman, sekarang kita akan coba bahas kira-kira apa lagi yang harus dilakukan agar kita bisa membuat keputusan finansial yang lebih baik. Jawabannya adalah jangan terlalu terobsesi dengan strategi yang diterapkan oleh individu-individu tertentu. Karena bisa jadi ia adalah outliers dari keadaan umum yang terjadi pada masyarakat luas. Dengan kata lain, bisa jadi panutan kita memiliki privilege berupa koneksi atau kekuasaan, atau bisa jadi keduanya yang tidak bisa kita miliki. Alih-alih menjadi penerang, nasihatnya bisa jadi bumerang bagi kita. Mari kita amati kasus dari John D. Rockefeller yang merupakan salah satu pengusaha sukses dunia. Saat membangun kerajaan minyaknya, ia mengalami banyak kendala. Salah satunya adalah Amerika tidak mengizinkan perusahaannya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Solusinya sangat sederhana teman, yaitu abaikan saja peraturan negara. Saking abainya Rockefeller terhadap peraturan, salah satu hakim pernah berkata bahwa bisnisnya tak lebih baik dari sebuah pencurian. Namun teman-teman, ternyata kesuksesan Rockefeller ikut membentuk pandangan rakyat Amerika tentang bagaimana kesuksesan dapat diraih dengan cara yang serampangan. Dan sebaliknya teman-teman, jika ia tidak sukses, akankah rakyat Amerika memiliki pandangan bahwa apa yang dilakukan Rockefeller bisa dijadikan contoh? Justru mereka hanya akan melihat sebagai seorang kriminal yang sangat egois. Terlepas dari semua itu, semakin sering sebuah pola kesuksesan muncul pada masyarakat luas, maka semakin mungkin pola tersebut dapat diaplikasikan dalam hidup dan keputusan finansial kita, teman. Contohnya, orang-orang yang mengatur struktur kesehariannya lebih merasa bahagia dengan pekerjaannya dibandingkan dengan yang tidak. Nah, hal tersebut bisa kita adopsi dalam keseharian kita juga loh. Teman-teman, dunia sedang ada dalam ketidakpastian, baik dalam hal ekonomi, lifestyle, pendidikan, dan lain-lain. Pandemi global atau biological warfare yang terjadi sejak awal 2020 lalu merupakan gerbang awal. Selanjutnya, kita akan menghadapi ketidakpastian berikutnya yaitu climate warfare. Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa climate change atau perubahan iklim adalah ancaman global yang sama seperti pandemi COVID-19. Tentunya hal tersebut akan sangat berdampak kepada keseimbangan alam. Bila keseimbangan alam terganggu, tentu saja itu bisa berakibat fatal bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup di dunia. Terutama persediaan bahan pangan akan sangat menipis. Lalu kelaparan akan terjadi di mana-mana, bukan karena tidak ada pekerjaan atau uang teman, melainkan karena memang tidak ada bahan makanan atau bisa dibilang bahan makanan akan menjadi sangat langka. Kalaupun ada, permainan para elit akan tetap berperan di sana. Bayangkan teman, hal tersebut bisa jadi berakibat lebih buruk dibandingkan dengan dampak lockdown karena virus. Nah teman-teman, sampai di sini dulu sharing-sharing kita di edisi Ngegibu alias gibahin uang. Mari kita berhati-hati dalam memilih panutan atau idola teman. Kita juga harus sangat berhati-hati dalam langkah. Jangan pernah menerima pengetahuan apapun tanpa mencernanya terlebih dahulu. Belajar dan belajar terus. Jangan pernah berhenti di satu titik. Karena belajar merupakan proses seumur hidup. Sampai jumpa lagi.